Oke, ada Aprilia juga bisa join. Hello Aprilia. Hello. Ya. Okay. So today I will continue our learning activity. Yeah. Because last week I have given you an assignment to do, and you have to collect it in Google Classroom. Today I want to check your work. Saya akan memeriksa pekerjaan kalian ya yang sudah kalian kumpulkan di Google Classroom. Iya. Lihat dulu. Makanya sudah ada saya lihat satu angka tadi. Ini 12 BB2. Yang mengirimkan ada yang branded baru sudah ada satu yang saya nilai ya. Yang mengirimkan ada 15. Nah, kita cek sekarang. Coba Aprilia, kita cek pekerjaanmu ya. Nah, nanti kalau kamu, if you want to send your assignment, please make sure that the position of the photo, ya, is easy for me to see your task, ya. Jadi pastikan posisi fotonya itu bagus, ya. Biar horizontal, jangan vertikal. Ya, horizontal. Kalau kayak gini kan saya mereng gitu bacanya ya, Fredia ya. Ya, nanti di fotonya itu kalau misalnya dia ke apa namanya ke samping, kamu pakai yang horizontal. Kalau misalnya dia dari atas ke bawah gitu, kamu pakai yang vertikal. Ya, oke. Ini hard work ini kerja keras saya lihat ini. Oke, number one. Number one, there are 6 words that you have to know the meaning in bahasa. Kalian harus mencari arti dari kata-kata ini ya. 6 kata-kata ini. Yang pertama fatigue, kemudian surprisingly, sick, ya, sick, initiate, plan, and hustle, bustle. Okay. We will start from A, ya, part A. Fatigue. Fatigue itu kamu bilang kelelahan, ya. Fatigue itu kalau dicek di kamus, fatigue itu lelah, ya. Sama dengan exhausted, dia terlalu lelah itu jadinya fatigue. Kemudian surprisingly, ini ada clue di dalam kurung adverb. Jadi dia adalah keterangan, ya, kata keterangan. Kamu buat di sini, artinya apa? Apa surprisingly itu, Aprilia? Di sini saya buat heran. Heran, ya. Surprisingly, terkejut, ya, dengan mengejutkan, itu yang lebih tepat, ya. Secara mengejutkan, dengan mengejutkan, ya. Kemudian kalau sick, mencari, menelusuri, ya, sick. And then initiate. Nah, ini kan kayak gitu saya. Leleng-leleng saya lihat. Apa ini? Memulai. Good. Initiate. Kalau ada orang yang mempunyai inisiatif, berarti dia yang mempunyai apa gagasan awal. Berarti dia memulai. Ya. And then blunt. What is the meaning of blunt? Di sana kan ada blunt explanation kan gitu ya. Blunt itu artinya tumpul atau bisa juga secara terang-terangan gitu ya. Kalau kita sesuaikan dengan teks yang ada pada teks ini ya. Kemudian hustle bustle. What is the meaning of hustle bustle? Hustle bustle? Hiruk pikuk. Sama dengan ya hiruk pikuk sama dengan busy ya, sama dengan busy. Jadi hiruk pikuk. Oke, udah. Jadi menurut saya yang perlu kamu perbaiki itu hanya mana ya?
Ya, semua tepat artinya. Cuma yang surprisingly itu yang tadi ya. Yang surprisingly itu lebih tepatnya adalah secara mengejutkan. Ya. I was surprised, itu baru saya heran atau saya terkejut. Ya. Tapi saya berikan bonus dulu untuk nomor itu. Ya, jadi keheranan juga bisa saat kamu merasa surprise itu baru heran artinya. Ya. Tapi kalau surprisingly lebih ke secara mengejutkan. Oke. Kemudian nomor 2. Who are the target reader of the book? Ya, who are the target reader of the book? Yang ditanya adalah the target reader. Berarti target pembaca, ya pembaca. Orang-orang yang ditargetkan untuk membaca buku ini itu siapa saja? Jawabanmu adalah who are sick a healthy life. Jadi di sini the target readers of the book is, di sini tambahkan dulu ya, is subjek dulu ya, is some people, itu bisa, atau people ya, orang-orang, baru kamu tulis who, jadi kurang subjek di depannya, kurang kata benda di depannya ya. Jangan banyak makan permen, itu aja nanti lagi. Ya. Oke, jadi baru diikuti oleh who ya. Jadi kurang people-nya di sini. Kemudian number 3, what inspired Inge to write the book? Apa yang menginspirasi Inge untuk menulis buku tersebut? Nah, ini kurang N ya. Tulisannya Aprilia. Ya, kurang N-nya. Jadi be careful ya Aprilia ya. Nah, cara menjawab ini what. Nah, what-nya itu kan berarti apa? Apa itu berarti jawabannya kata benda, kan begitu. Kalau yang menginspirasi atau hal yang menginspirasi, kan seperti itu cara menjawabnya ya. Kalau hal atau sesuatu itu dalam bahasa Inggris apa? Dalam bahasa Inggris kalau kita bilang sesuatu itu apa bahasa Inggrisnya? Sesuatu. Something. Ya, something dulu di depan ya. Sesuatu yang menginspirasi, something that inspired, itu jadinya. Ya, Aprilia ya. Something that inspired, itu lebih tepat jadinya. Something that inspired. Ya. Something that inspired Inge bla bla bla, itu jadinya. Kemudian to write the book is by Eating Clean for Dummies by Jonathan Wright and Linda Karen. Oke, itu sudah tepat jawabannya, cuma cara menjawabnya saja. Ya, di sini jadi hal yang menginspirasi atau sesuatu yang menginspirasi Inge untuk menulis buku tersebut adalah karena dia pernah membaca buku yang berjudul Eating Clean for Dummies by Jonathan dan Linda. Sudah ada jawabannya, kan sudah ada dalam teks ya. Kalian temukan dalam teks jawabannya? Ya, jawabannya kan sudah ada dalam teks ya. Kemudian number 4. What is the book about? The book about is, nah ini tertukar. Tertukar di Aprilia, bukan the book about is. Harusnya apa? The book, predikatnya dulu, baru about. The book, apa Tirta? Is about. Iya, very good. Is about. Itu harusnya ya, bla bla bla. The importance of eating healthy. Ya, eating clean. Ya, oke. Itu udah benar jawabannya. Cuma ini tertukar. The book is about, bukan the book about is. Ya. Buku tersebut adalah tentang, itu bukan tentang adalah. Ya, is kan berarti adalah, about itu tentang. Ya, paham ya?
Kemudian number 5, what is the reviewer's conclusion about the book? Ya, jadi yang ditanya itu conclusion-nya. Conclusion itu artinya apa? Conclusion artinya yang di bawah itu kalau review kan ada conclusion-nya. Setelah kita memaparkan, kemudian kita buat apa namanya rangkumannya. Itu rangkumannya berarti apa? Gabungan dari semua ide-ide yang kita tulis itu namanya conclusion. Berarti dalam bahasa Indonesia itu conclusion itu adalah Ringkasan. ringkasan atau di akhir biasanya kita melakukan apa? Kesimpulan. Good, kesimpulan. Ya. Apa kesimpulan reviewernya apa tentang buku ini? Ya, kita lihat dulu. Kesimpulannya reviewers conclusion kan sudah ada dalam teks, kan sudah ada kesimpulannya. Oke. Kesimpulannya kan sudah ada di sana, ya. Kalian tinggal mengubah kata gantinya. Jadi dia kan bilang di sini the book is mana dia? About this book is the book itu. Jangan lagi is ini double kamu tulis is book is gitu ya. Coba dicermati Aprilia. The reviewer's conclusion about this book is, lagi kamu tulis book di sini. Lagi is, padahal sudah ada is. Ini double kamu tulis book is-nya. Book is gitu jadinya. Ya. Dilihat tadi kesalahannya ya. Is do gitu langsung ya. Do the book leaves less of impression than I. Nah, ini kamu masih pakai I di sini. Harusnya I ini kamu ganti menjadi kata ganti untuk reviewernya. Reviewernya itu lebih tepat diganti menjadi she. Karena nama reviewernya siapa? Coba dilihat di sana. What's the name of the reviewer? The reviewer's name is? Namanya siapa yang di atas? Ratna. Kalau Ratna, ada cowok yang namanya Ratna? Ya. Nah, berarti dia adalah perempuan apa laki-laki? Perempuan. Berarti di sini kamu tulis apa? I itu diganti menjadi apa kata gantinya untuk subjek orang ketiga perempuan? She. Ya, good. She had exit the way Inge share her thought and stories. Nah, remind me. Nah, me ini lagi harus diganti, ya. Me ini harus diganti menjadi apa? Kalau orang ketiga untuk objeknya dia jadi apa? Orang ketiga perempuan sebagai objek. Apa jadinya? Her. Ya, remind her harusnya ya. Again about how precious life is and why we have to always maintain our health. Ya. Jadi itu yang perlu kamu perbaiki ya, Aprilia. Nah, jadi kurang cara menjawabnya saja ini sebenarnya. Ya, untuk nomor berapa tadi ya? Untuk ini conclusion-nya itu kamu perlu untuk nomor 5. Jadi nomor 5 itu kamu double nulis. Is book, itu lagi ya. Kemudian kata gantinya juga belum tepat. Dan untuk nomor 4 ini terbalik ya, harusnya is about ya. Untuk nomor 3 kurang something that inspired ya. Nomor 2 ya. The target reader of the book is who are kurang people juga di sini kurang ya. Is people who are gitu harusnya ya, orang-orang. Ya, people who are. Berarti ini 20
Saya kasih 15, berarti 35 ya. 35 tambah 15 berapa? 50 ya. 35 tambah 5. 50 tambah 15 65 ya. 65 tambah 10 karena ini lumayan. 10 75. Oke. Jadi skornya 75 ya, April ya. Oke. Nanti tolong lebih teliti lagi menjawab ya. Apa-apa. Nanti kamu bisa latihan lagi. Oke, kita lihat lagi pekerjaannya Tirta ya. Sama juga. Harusnya horizontal ya. Jangan vertikal. Susah saya lihat tuh, susah bener. Ya. Seriously pokoknya. It's hard for me to see your work. Oh my god. Ya perlu tangannya. Nah, ini kalau tadi sama juga nih. Ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya. Oke, kelelahan, heran, mulai tumpul hiruk pikuk ya. Oke, kemudian the target reader of the book is for, kurang isnya ya, is for atau is itu aja, nggak usah pakai for ya, Tirta ya. Pakai is, ganti for-nya menjadi is ya, harusnya is di sana. Atau are juga bisa, karena di sini are dia ya. Kamu cocokkan aja dengan pertanyaannya ya. Kemudian everyone from small adult even the old ya. Maksudnya setiap orang yang memiliki ketertarikan dalam hal kesehatan, kan itu targetnya ya, target readernya ya. Everyone who has interest in health ya, in healthy life. Kemudian nomor 3, what inspire, the inspire Inge. Nah, ini sama dengan Aprilia tadi ya. Harusnya apa? What inspire Inge, harusnya ditambahkan apa dulu di depannya? Sesuatu yang menginspirasi. Itu bagaimana jadi bahasa Inggrisnya? Sesuatu. Something that inspires. Ya, itu harusnya ya. Something that inspires Inge. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Oke, something that inspire Inge, gitu harusnya ya. Oh ya, ini udah sama, udah benar jawabannya. Kemudian yang nomor jawabannya udah benar, cara menjawabnya aja yang kurang ya. The book about is sama ini juga Tirta. The book is about harusnya ya. Nah, kemudian into the viewer's conclusion about this book is, nah ini udah tepat cara menjawabnya. Though the book leaves less of an impression. I have expected. Ini harusnya she ya. Iya. Merah-merah gitu saya bacanya. Always maintain our health. Mana me-nya tadi about? Remind me. Ya, nih. Ini kamu ganti menjadi her harusnya. Oke, Tirta. Seperti ini, you will get the same score. Same score with
Aprilia ada di jawabannya, ini mirip ya, sama nih jawabannya ya. Oke. Ya, tuh. Coba kita lihat pekerjaan yang lainnya dari Wahyu. Nah, kalau dia pekerjaannya seperti ini, potret ya, coba dilihat. Ini will be much more easier for me to read your task. Yeah, like this. Yeah, it's so easy. I didn't have to flip my neck. Ya, nggak harus lalang leleng kayak gini bacanya. Jadi hati-hati nanti perhatikan ininya juga apa angle-angle untuk kalian memfoto tugasnya biar tugasnya itu bisa dibaca dengan mudah. Ya. Karena memeriksa di komputer itu beda dengan memeriksa langsung, ya. Memeriksa di komputer itu kita harus lebih teliti sebenarnya, karena ini kita memandang layar dan juga mata kita juga akan lebih apa ya, lebih apa namanya ya, lebih bekerja keras untuk melihat pekerjaan kalian di komputer dibandingkan langsung melihat pekerjaan kalian yang ditulis di buku latihan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mereng gitu, wah, itu masih bisa sih saya baca, cuma agak susah, lebih susah. Ini juga sama, is everyone, especially for someone who wants to have healthy lifestyle, this book is perfect for him. Ini bagus jawabannya Wahyu. Ini benar-benar yang kedua. Nomor 3, Inga's inspiration to write the book is the book, nggak usah pakai it-nya harusnya ya. The book was in 2011 when she was inspired by. Nah, dari sini udah benar nih jawabannya dia. Ini aja udah benar jawabannya, nggak perlu isi yang ini. She was inspired by Eating Clean for Dummies by Jonathan Wright and Linda Lesser. Yeah, she initiated the Eating Clean project, which she still runs. After being deeply inspired the book, she became determined to inspire others as well. Ya, ini udah benar nih jawabannya Wahyu. Ya. Cuma di sini ada sedikit kesalahan dalam teksnya. Harusnya di sini inspired by kan. Nih, inspired by the book kan gitu. Diinspirasi oleh-olehnya itu kurang di sini. Harusnya ada kata by. Number 4, the book about is. Nah, ini sama kasusnya sama kalian. Harusnya bagaimana? The book is about. Iya, the book is about. Kemudian ini kita cek udah berganti apa belum pronounnya. The reviewer's conclusion Is about. yeah, the book is about kan harusnya ya. The reviewer's conclusion about this book is though the book leave less of an impression than oh ini sama ya. Berarti ini dia dapat ini 15, ini 10, 25 ya. 25 tambah 20, 45, 65, 85 dia dapat. Oke, karena nomor 2, nomor 3 dia benar. Oke, bagus nih, Wahyu. Lumayan rajin sih dia ya. Dan saya ini kita bicara tentang apa ya? Ini sambil gini ya, sambil apa namanya? Nanti kan saya upload juga ke YouTube ya. Sambil bicara tentang kompetisi nanti di lomba dalam rangka bulan bahasa Bali itu, saya suruh Wahyu ini untuk edit videonya nanti ya. Yang jadi presenternya adalah Bagja, yang jadi kameramennya adalah Angga. Ya, biar dibuat dulu skripnya nanti. Terus masih ada waktu, kita cek. Tapi waktu kalian masih dikit. Jam 11 sudah belajar ya. Jam 11 dapat apa pelajarannya? Penjas. Penjas. Oh, gimana caranya olahraga? Ya, paling buat Sendiri. video biasanya kayak. Iya, buat video. Ya, biar bergerak ya. Kita periksa aja punya Widya. Aprilia hilang ya. Kayak ini pekerjaannya Widya Wulandari.
udah jadi satu halaman dia. The target of the book are everyone. Nah, ini sudah benar ya. Are everyone who has healthy problems due to an unhealthy lifestyle. Udah benar nih. Ya. Bagus dia cara menjawabnya. Nah, ini sama kayak kamu. Harusnya apa? Jangan di inspired, tapi something that inspired. Itu harusnya ya. Nih, something that inspired. Number 2. Number 3 ya. Number 3. Number 4. Number 4, the book is about. Nah, ini tepat. Ya, it's about contains the importance of clean and healthy lifestyle. The book is about. The reviewer conclusion about this book are in a way of sharing thoughts and stories remind us. Ya, ini bagus juga mengingatkan kita. Ya, dia tidak mengingatkan saya karena kan dia bukan reviewernya, tapi dia menggunakan mengingatkan kita of how precious life is and why we. Nah, we must. Ini udah tepat. Ya, cuma dia salahnya di nomor 3 aja. Berarti 95. Lumayan ini bagus. Good job for Windia. Tapi sayang dia nggak bisa join ya, because she must pray in the temple in Klungkung katanya ya. Susah juga kalau di pura zoom-nya, lain kalau odalan di rumah kan bisa, kalau nge-zoom di pura kan agak terganggu nanti karena ada orang lain. Ya, oke. Waktu kita lagi 2 menit aja ya guys ya. Jadi sampai di sini dulu, nanti saya akan periksa untuk yang lainnya. I will check it by myself. And belum kelihatan nih. Tirta masih buka kamera ya, Tirta ya? Masih. Tapi gambar hilang. Aprilia masih buka kamera? Masih. Tapi gambarnya nggak kelihatan. Okay, thank you ya. Thank you very much for joining this session. Yeah, and you are very diligent and you also use your time wisely. Kalian sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Because tidak semua anak-anak bisa memahami bahwa each time ya is very precious for you to study. Setiap waktu, setiap saat itu adalah waktu yang sangat berharga bagi kalian untuk belajar. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Harusnya kalian itu feel grateful because you have a chance to do this kind of activity. Kalian harusnya merasa bersyukur karena bisa melakukan meeting seperti ini. Bayangkan anak-anak yang ada di pedalaman itu ya, yang susah banget sinyalnya, yang tidak bisa meeting. Ya, bagaimana mereka bisa belajar? Sedangkan ke sekolah juga akan was-was. Ya, kalau misalnya mereka pengen meeting juga kendala sinyal, tapi kalian harusnya bersyukur ya, tetap jaga kesehatan dan berdoa semoga ini cepat berakhir, we can study at school again like usual ya, karena pembelajaran yang terbaik itu adalah pembelajaran langsung tatap muka. Kita bisa berinteraksi secara langsung dan tidak perlu kalian itu ragu atau khawatir dengan kuota saya akan habis. Ya, kalian. Tapi sekarang saya pikir kalian harus bisa bijak-bijak untuk mengakses internet, mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau sosmed misalnya tidak terlalu penting, jangan banyak-banyak diakses ya. Sisakanlah kuota kalian untuk belajar. Oke, anak-anak. Terima kasih ya atas perhatian kalian, partisipasinya. Selamat melakukan aktivitas, mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Stay healthy and safe. I will see you next week. Ya, next week itu rencananya adalah kita akan melakukan recap session, ya, sesi menyimpulkan kegiatan kita yang sudah kita lakukan ini. Kemudian 2 minggu lagi kalian baru ulangan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sampai di sini dulu. Thank you very much and goodbye. See you next week. Bye.